Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Delisa. Jadi kali ini ya, kenapa saya lebih suka ketika saya bercerita itu di tempat-tempat santai seperti ini? Karena itu menurut saya sendiri ya dapat meminimalisir hawa-hawa dari hawa-hawa gaib lah. Kalau saya sendiri setiap habis saya sholat, biasanya saya membacakan satu kali surah Al-Fatihah itu untuk sosok-sosok yang memang ketika saya bercerita tentang mereka, atau ketika saya diikuti mereka, atau ketika mereka ingin mengikuti saya, mengikuti sebentar lalu mereka pergi, itu saya hadiahkan untuk mereka. Dan memang efeknya itu ya, pundak yang di belakang saya setelah saya bertahun-tahun itu biasanya terasa berat, itu sudah terasa enteng. Dan kalau saya sendiri juga setiap habis sholat itu membaca satu kali surah Al-Jin ya. Kalau saya membaca surat Al-Jin ya, itu juz terakhir. Dan itu kalau kalian ingin supaya yang mengikuti itu tidak terasa berat atau nggak terlalu betah sih ya, kalau menurut saya sendiri yang sudah saya amalkan ya, itu boleh membaca surat apa saja di dalam Al-Quran itu setiap habis sholat. Kalau bisa itu ya sekitar pertama 3 hari, 7 hari, lalu bertambah 14 hari, lalu sampai kalau kuat itu 40 harinan ya. Kalau malah lebih bagus lagi setiap habis sholat. Itu saja sih ya sekilas ya yang tips supaya tidak terlalu berat ketika diikuti oleh sosok-sosok tersebut. Kita kembali lagi ke bahasan yang ingin kita bahas. Ya, sekarang kita bahas tentang rumah saya ya. Jadi saya tuh punya rumah. Rumah itu jarang sekali dipakai, udah beberapa tahun. Dan anehnya, saya memang dari kecil itu di rumah itu tuh udah merasa kan ada sesuatu yang aneh. Karena memang dari kecil setiap ibu saya pergi keluar dari rumah itu, saya kan ditinggal sendiri otomatis itu di depan televisi. Itu selalu ada yang melihat ke arah saya. Dan karena waktu kecil saya nggak terlalu paham, namanya juga anak kecil kan ya, dia nggak terlalu paham tentang hal-hal seperti itu. Tapi semenjak umur saya bertambah, tingkat peka itu saya malah merasa itu bertambah dan sering mengalami kejadian aneh. Salah satunya mimpi yang terus-menerus tentang rumah itu. Kalau mimpi, memang orang mimpi ketika malam sebelum jam 12 itu katanya wajar ya. Tapi kalau mimpi setelah jam 1-an malam mau sampai subuh itu sudah pertanda atau sesuatu sih ya. Tapi mungkin hanya sebagian orang sih yang berkata seperti itu ya. Ya itu kan pendapat masing-masing ya. Tapi saya mengalami mimpi di rumah itu dari sejak saya semakin bertambah umur sampai sekarang ini umur saya mau 25 tahun, itu selalu mimpi di tempat tersebut. Dan mimpi itu sama. Dan memang ada hubungannya. Dan ada sesuatu yang memang tidak bisa saya ceritakan. Tapi saya sendiri merasa rumah itu tuh banyak sosok seperti kayak penjajah ya. Saya nggak paham, mungkin di situ dulu tempat peninggalan apa, bekas perang atau apa. Tapi kata orang daerah di tempat saya itu bekas sendang yang airnya itu kuning, makanya dinamai desa saya lah seperti itu ya. Nggak saya sebutkan tempatnya. Terus di situ memang ada sumber mata air. Dan saya sendiri ya, memang sejak kecil itu sudah merasa seperti mempunyai teman. Tapi kan kalau orang bilang kan, oh itu cuma perasaan sih, apa sih. Tapi saya sendiri mengalami beberapa hal aneh ketika saya marah atau apa. Ini ada yang datang ya, ikut kita nimbrung, udah nggak enak lagi nih perasaan saya. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting mereka nggak ganggu kita. Setelah
Kita tadi sampai mana ya? Sampai eh, kejadian aneh di waktu kecil tadi itu ya. Beberapa kejadian aneh itu salah satunya itu kan rumah saya itu hadapnya salah ya. Nah, memang ada beberapa ruangan yang saya sendiri juga jarang melihat ayah ibu saya ke ruangan itu karena saya sendiri juga merasa takut. Dan memang setiap malam di ruangan rumah itu ada kayak seperti cakaran yang memang mencakar-cakar mencoba masuk lewat jendelanya kan masih kayak zaman dulu, terus bawahnya itu kan kayak ada eh, tembok, tapi kalau tembok zaman dulu ya seperti itulah ya, itu sampai membekas, itu seperti cakaran. Kalau kucing itu nggak mungkin itu, karena itu jarinya bener-bener seperti cakaran manusia. Tapi kalau di logika ya ngapain coba manusia mencakar-cakar di waktu malam hari. Dan itu ibu saya di situ itu sakit terus, itu memang hawanya karena tidak enak. Dan beberapa tetangga saya setelah rumah itu saya tinggalkan memang banyak kejadian aneh, yang katanya mendengar suara bunyi kereta, lalu mendengar setiap malam tertentu mendengar suara cekikikan anak-anak kecil, lalu bau menyan. Kapan-kapan saya kasih lihat video rumah saya itu ya, karena kalau saya ke sana saya itu malah merasa kangen, mereka kangen dengan saya juga kangen dengan mereka, karena saya dari kecil memang di sana. Dan saya sendiri juga merasa setiap kali mereka memanggil saya, walaupun ketika saya berada di rumah saya yang sekarang itu saya cuma duduk di tempat saya, itu mata saya nggak terpejam, itu mata saya itu ya intinya kayak gini, kayak melek itu loh istilahnya kalau bahasa Jawa ya. Itu tuh saya udah sampai ke rumah saya itu, bahkan saya lewat, padahal tubuh saya di rumah saya yang baru, tapi saya sampai ke rumah saya yang lama. Dan itu beberapa kali kejadian. Dan yang paling anehnya itu saya sampai menghitung, bisa hafal, saya bisa melihat. Anehnya itu saya bisa kembali seperti flashback ke masa kecil saya. Saya bisa melihat saya memakai baju olahraga warna hijau, lalu apa ya, sampai hafal banget lah pokoknya itu. Saya masih memakai sendal warna oranye, terus saya juga kepang 2 di situ, saya main di depan rumah lama tetangga saya seperti melihat saya bermain. Bahkan saya bisa menghitung berapa jumlah pohon di depan, lalu ada itik yang lewat. Itu seperti saya kembali ke masa lalu. Itulah yang aneh ya. Lanjut ceritanya di sini saja ya. Oke, setelah tubuh saya yang saya rasakan itu saya berada di rumah yang baru, sementara tubuh saya merasa saya jalan-jalan di rumah saya yang lama. Di sana itu saya melihat saya di waktu saya kecil, dan itu saya memakai baju olahraga itu sekitar kelas 6 SD ya, 6 apa 5 SD, tapi kayaknya saya udah agak lupa sih, tapi kayaknya itu kelas 6 SD. Dan itu baju olahraga itu masih ada tulisannya di sini, di celananya itu. Bajunya itu warna hijau toska, dan saya ini berkepang 2, di kepang 2 begini, rambut saya dikuncir, lalu saya berkepang 2 begini, lalu saya main di depan itu, main lompat tali dengan, kalau yang satu tidak terlalu jelas dengan siapa itu, yang saya lihat itu waktu itu cuma saya, tapi ada memang satu orang, tapi saya itu agak lupa itu siapa. Saya lompat tali di sana, terus di sana ada kayak, kalau bahasa Jawanya entok ya, itu angsa ya, angsa warna putih, ada hitamnya sih ya, pokoknya entok kalau bahasa Jawa ya. Itu ada entoknya. Terus di tempat saya berdiri itu, di depan lagi itu ada tempat kayak pembuangan sampah, dan saya masih ingat semua itu. Bahkan rumah saya, lalu sebelah rumah saya itu rumahnya masih rumah kayu, dan saya masih seperti jalan-jalan di saat saya waktu masih kecil. Di situ ada ibu saya, terus ibu saya memanggil, ibu saya memakai topi, terus dia memakai kaos dan memakai celana 3/4. Tetangga saya jalan, saya tuh seperti melihat semuanya kejadian, seperti flashback saya kembali ke masa lalu.
gimana ya, itu antara kisah nyata dan tidaknya saya sendiri juga susah percaya kok bisa saya kembali seperti itu. Tapi memang itu sih anehnya. Ya udahlah, saya berpikir positif aja, mungkin halusinasi atau apa, tapi memang itu. Dan saya setiap malam memang mimpi rumah itu, mimpinya itu sama intinya ya, entah soal hantunya ya itu aja yang saya mimpiin. Ini cuacanya udah mulai agak ya, mereka mendengar yang saya bicarakan dan mereka merasa, aduh ngapain aku dipanggil ke sini gitu loh. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, karena memang kalau maghrib itu kan mereka mulai keluar ya, sore itu mereka mulai keluar. Kalau kita keluarnya pagi, kalau mereka keluarnya udah mulai maghrib. Dan setelah saya mengalami beberapa kejadian aneh tersebut, yang awalnya saya nggak terlalu percaya sih, sampai akhirnya memang ada beberapa peristiwa yang kalau bahasa yang kemarin itu delalah ya, mungkin kebetulan sih ya, saya mikirnya kebetulan aja sih, kok bisa sama dengan batinan saya. Ya entahlah, saya mikirnya hanya positif thinking aja. Salah satunya saya kan awalnya menganggap ini semua mungkin biasa sih, semua peristiwa ini positif thinking aja lah, nggak ada apa-apa. Ya udah, saya bersikap biasa atas semua peristiwa, karena kita kan nggak boleh kan terlalu ke hal-hal yang seperti itu, karena kalau kita terlalu memikirkan hal-hal yang seperti itu tidak akan ada habisnya. Itu sih pendapat saya sendiri. Lalu kita lanjut yang tadi ya, semakin bertambahnya umur, beberapa hal yang memang kebetulan, dan kebetulan saya bertemu dengan seseorang. Sebelum saya bertemu dengan seseorang itu, saya itu sudah batin lah istilahnya. Suatu saat saya pasti akan sampai ke sini, dan suatu saat saya pasti akan bertemu orang ini, dan saya akan ikut acara ini. Itu semua tuh sudah saya batin itu. Dan memang benar, beberapa tahun sih, nggak sampai beberapa tahun, mungkin ya memang sampai nggak sampai sih ya, agak susah sih bilangnya sih. Dan yang benar itu kejadian, saya bertemu dengan seseorang, dan seseorang itu ketika saya bertemu, kok saya merasa ada chemistry dengan orang ini. Pasti saya suatu saat akan ada hubungan dengan orang ini, entah hubungan urusan sesuatu lah, pokoknya saya waktu itu belum dapat membayangkan hubungan apa gitu loh istilahnya. Dan pertama kali memang benar, dan kita ada hubungan, tapi itu hanya hubungan sebatas biasa sesuai dengan dugaan saya. Kedua kali saya mulai membatin orang tersebut. Itu setiap saya membatin itu tidak pernah saya membatin dengan sengaja, entah tiba-tiba saja ya. Pasti saya suatu saat lihat ada hubungan dengan orang ini, ada hubungan bisnis. Dan ternyata benar, beberapa bulan kemudian ya saya ada hubungan bisnis dengan orang tersebut. Sampai akhirnya berlanjut, dan kok kebetulan sama terus. Dan memang beberapa peristiwa yang memang kejadiannya sama saya tidak bisa ceritakan, karena itu privasi. Saya akan kasih, dulu saya tidak pernah terpikir sih untuk ikut acara-acara seperti jamasan pusaka kabupaten, kirap pusaka, pengambilan air untuk jamasan pusaka kabupaten, bahkan mendapatkan selendang yang selendangnya itu buat jamasan pusaka. Dan jamasan itu, pusaka itu bukan pusaka sembarangan, istilahnya pusaka Ki Ageng Pandanaran yang memang disimpan di pendopo di rumah dinas Bupati Semarang. Kan saya kan tidak pernah terpikir untuk bisa ikut acara itu, cuma saya memang pernah membatin bahwa saya suatu saat akan sampai di sana, dan ternyata benar. Mulai dari pengambilan air ini nanti saya kasih foto-fotonya ya. Dulu sih belum terpikir sih, dulu setiap ada acara itu cuma saya foto, saya video, habis itu sudah saya hapus. Jadi sebagian ada foto-fotonya cuma ini sih ya.
sampai kita flashback ke YouTube saya yang sebelumnya ini, yang ada cerita tentang kuntilanak merah dan sebagainya, itu pengalaman salah satunya, ada cacing-cacing dan sebagainya itu. Nah dari situ apa ya istilahnya ya, susah sih dibilangin kenapa semua kejadian ini tuh bisa terasa gitu, terasa kok bisa ya, kok bisa sama, kok bisa sesuai dengan apa yang saya batin sekarang, kok beberapa tahun kok bisa sesuai. Bahkan yang paling aneh, saya pernah membatin ya sesuatu dan memang itu 1 tahun gak sampai mungkin sama lagi. Tapi kita kan hanya manusia biasa ya, mungkin Tuhan memberitahu kan dengan cara seperti itu. Tapi terkadang tuh orang itu tidak tahu sih, orang itu hanya tahu oh ya orang ini bisa seperti ini, dan orang itu dia tidak akan mengalami hal-hal yang aneh. Orang berpikir seperti itu, tapi saya sendiri mengalami banyak hal aneh yang itu di luar dugaan. Seperti saat saya pulang ritual, atau saat saya ritual saja ya, waktu di Gedung Songo itu ritual itu kan malamnya saya juga ikut ritual. Itu karena keadaan gelap, saya cuma punya fotonya itu cuma 1, itu pun foto di warung, tidak foto pas ritual. Itu gelap gulita, itu di saat itu malah mati lampu malam. Terus itu juga ada ritual pagi. Nah karena ritual malam itu terus aku pulang, aku tidak mandi keramas ya, itu paginya itu ritual lagi kan. Nah saat ritual yang pagi itu, karena malam kan saya pulang itu karena udah keadaan malam, dan saya pun di rumah itu males lah mandi keramas karena udah malam. Karena saya biasanya setiap ke tempat hal-hal yang memang menurut saya ada hal aura gaibnya agak lumayan, atau seperti tempat-tempat seperti itulah, itu saya pasti mandi keramas. Dan itu memang menurut saya bagus, karena itu untuk menghilangkan apa ya, mengurangi efek-efek negatif lah. Bahkan mereka yang tadinya ngikut, ketika kita mandi keramas itu kayak terasa akhirnya itu kayak pergi gitu loh. Kalau saya sendiri sih, kalau orang lain ya nggak tahu sih. Terus saya belum mandi keramas saat acara itu, terus saya mau sholat asar, saya izin sebentar mau sholat asar. Anehnya orang yang masuk ke tempat kamar mandi itu tidak melihat ada kelabang di situ. Orang itu keluar dengan santai, dan saya antre itu dengan teman saya. Saat teman saya masuk dulu, itu juga teman saya nggak melihat ada kelabang. Dan memang saat kita masuk memang nggak ada kelabang. Saya juga melihat itu, teman saya masuk dulu, kemudian saya menyusul, itu nggak ada kelabang di kamar mandi. Lah kok aneh, ketika saya mau wudhu terus mau melepas baju kan, itu kan berdua cewek-cewek ya. Loh, saya kok lihat di kaki itu ada kelabang, itu besar banget. Dan kelabangnya itu ya pokoknya besar banget lah, kelabang segini. Dan itu apalagi cewek ya, lihat binatang seperti itu kan takut lah ya. Itu benar-benar kaget dan aneh. Ketika ada binatang melata atau itu biasanya kan dia akan merayap merambat lah, pokoknya merayap seperti itulah ya, cepet-cepet lalu akan entah pokoknya kayak gesit lah, seperti mau menggigit atau apa. Itu enggak, dia cuma diem, dan itu di pojokan. Apa aku berpikirnya positif aja, mungkin orang yang tadi sebelum aku tidak melihat ada ini. Lalu aku keluar sama temanku memanggil si penjaga di kamar mandinya itu. Loh mas, kok ada kelabang? Loh, penjaganya bilang, loh tadi nggak ada kelabang mbak, kok mbaknya kok bilang ada kelabang, mana toh mbak? Ketika ditengok ya memang ada, itu nampak kelabangnya. Ya udah, kita positif thinking aja. Mungkin tadi orang sebelum saya masuk itu sama teman saya itu nggak melihat ada kelabang itu. Ya udah, itu peristiwa aneh ya, yang karena saya nggak mandi keramas. Terus pernah saya pulang juga setelah acara pengambilan air kalau nggak salah. Lah itu juga saya malas mandi keramas, itu malam ya, itu posisi udah malam. Itu saya pulang, saya cuma wudhu, dan itu benar, saya udah perasaan itu udah nggak enak. Tapi saya anehnya itu
separuh diri saya nggak enak, separuh diri saya itu biasa. Jadi ketika saya mau ambil air, mau wudhu, itu kan posisi keran di sini, dan di atas kamar mandi itu tidak ada lubang, memang nggak ada lubang. Itu nggak tahu dari mana datangnya itu pok gitu, jatuh dari atas ke bawah itu pok. Loh, aku kaget loh, tak kira apa, kan mata aku minus ya, tak lihat, astaga, ada kalajengking, dan itu besar banget. Bayangin di atap tuh nggak ada lubang, tiba-tiba ada kalajengking jatuh, kan itu menakutkan kan. Ya udah, di saat itu aku cuma ya kaget, deg-degan, wajar lah, respect kan, kalau manusia seperti ada spontan lah, takut lah. Seketika aku ambil gayung, aku isi air, ya udah aku siram. Anehnya kalajengking itu kan kalau ketika ada orang atau apa, dia cepet berlari, cepet-cepet kan, atau ekornya itu pak, ekornya kan melengkung ya, ingin apa istilahnya ya, membalas atau menyakiti orang. Itu aku tuh enggak, dia tuh cuma diem, ya udah cuma diem, dan saya guyur pakai air itu dia cuma diem, ya udah saya guyur pakai air. Itu yang kedua pengalaman aneh. Sebenarnya lebih banyak sih ya, bahkan ketika mandi kadang tiba-tiba itu kayak ada cacing, kayak ada, kalau aku sih ngarani ya, kalau bahasa Jawa ya, itu kayak reno pinang ya, aku nggak mudeng itu bahasanya apa, kayak kaki seribu, kayak, tapi bukan kelabang itu, kalau aku ngarani sih reno pinang, itu warnanya merah, yang kakinya banyak-banyak itu. Ngeri lah kalau ada binatang-binatang kayak itu. Ini sudah ada yang datang ini ya. Ini bukan saya yang kedinginan apa-apa ya, memang sih hawanya dingin. Ini belakang saya sebelah sini ya, nggak apa-apa, kita akan ngobrol pengalaman ya, nggak apa-apa sih ya. Lalu kita lanjut, tuh masih banyak pengalaman yang aneh, benar-benar aneh itu. Cukup itu ya cerita saya ya. Sebenarnya masih banyak sih hal-hal yang mau saya ceritakan, tapi saya sendiri juga bingung sih mau cerita tuh dari mana, karena udah banyak hal-hal aneh gitu loh. Kalau orang mungkin nggak ngalamin, dia nggak akan percaya, karena saya sendiri mengalami semua itu. Ya udah, tunggu konten saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih yang sudah mendukung dan selalu setia menonton konten saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.